Halo Askul, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di daerah Cinere, tepatnya di tempat ngupi. Nah, tempat ngupi adalah tempat ngupas ide. Di sini bukan hanya tempat ngopi-ngopi aja dan bukan hanya tempat makan aja, tapi lebih dari situ. Di sini adalah tempat kumpulnya komunitas-komunitas untuk berbagi ide dan kreativitas untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Wih, berat ya. Nah, saya mau cerita nih. Di sini ada lomba barista nih pada saat grand launch-nya. Jadi ini adalah grand launch yang lebih tepatnya lebih relaunch karena ini mengusung tema dan konsep yang baru. Nah, di sini tidak hanya kita dapat ambience tempat yang oke banget, tapi juga di sini kita bisa menambah banyak banget pengetahuan. Salah satunya adalah lomba barista ini nih. Saya jadi tahu di sini barista yang dilombakan ada berbagai macam. Salah satunya bikin latte art dan V60 tentunya. Nah, kayak gimana sih serunya dari tempat ngupas ide? Kayak gimana ya konsep-konsepnya? Dan seperti apa ke depannya tempat ngupi? Kita akan ngobrol banyak dengan Pak Wiki. Pak Wiki ini adalah pendiri dari tempat ngupi dan dia gak hanya itu aja, dia yang bikin desain dari tempat ngupi ini. Orangnya benar-benar artistik banget ya. Saya banyak banget belajar dari beliau. Nah, penasaran kan kayak gimana sih pemikiran beliau tentang tempat ngopi dan kayak gimana tempat ngopi ke depannya dan seperti apa makanan-makanan yang di tempat ngopi? Let's check this out. Oke, kita lagi ada di launchingnya dari tempat ngupi. Jadi ini relaunch dari tempat ngupi yang sebelumnya cuma garasi doang, sekarang berubah jadi lebih besar, satu rumah full ya, Om. Betul. Gitu. Betul. Ini konsepnya kenapa akhirnya jadi Om berubah jadi satu rumah full nih? Ya, selama 2 tahun awal, hampir 3 tahun dah, kita belajar bagaimana menjalankan usaha kuliner. Alhamdulillah animo konsumen juga tambah banyak, tambah besar, dan tuntutannya adalah menambah ruang. Menambah ruang. Akhirnya kita sepakat, manajemen sepakat menambah ruang. Jadi satu rumah ini sekarang kita full untuk tempat usaha. Satu itu, yang kedua juga kita memang punya satu pemikiran, tempat ngupi ini nggak hanya tempat makan dan minum, tapi tempat ngupi adalah tempat ngupas ide. Ngupi itu ngupas ide. Oke, ini baru tahu nih ngupas ide. Jadi saya pikir ngopi tapi jadi ngupi gitu. Enggak, ternyata ngupi itu ada ngupas ide nih. Nah, kita punya, alhamdulillah tempat ngupi ini punya teman-teman yang cukup banyak. Komunitas-komunitas, ada komunitas musik rock, ada yang pop, ada yang sekarang kita lagi bicara soal film pendek. Komunitas kreatif lah ya. Sharing, intinya kita berharap tempat ngupi ini jadi hub untuk kegiatan-kegiatan produktif dan kreatif. Jadi ini diharapkan jadi tempatnya orang-orang berkreativitas. Betul. Dan tempat ngumpulnya orang-orang saling tukar ide untuk bikin karya baru. Betul. Keren banget ini. Terus selain itu menu-menunya ada tambahan nggak sih, Om? Menu dibandingin yang dulu nih. Ada beberapa tambahan. Kita punya specialty, salah satunya pizza. Pizza kita ada nambah sekarang pizza margarita. Pizza margarita. Ada quesadillas. Ada quesadillas juga ya. Juga di minumannya. Minumannya juga ada. Di minumannya kita ada penambahan cukup lumayan banyak. Ada Bloody Valentine. Bloody Valentine itu apa, Om? Bloody Valentine itu campuran dari beberapa rasa buah sebetulnya. Yang basicnya dia berwarna merah darah. Oke. Jadi mocktail ya? Seperti mocktail. Ada juga kahlua kopi. Kahlua kopi punya taste kahlua, tapi non alkohol. I see. Kayak model wine coffee gitu ya? Iya, ada banyak. Tapi tetap jagoan kita adalah kopi tubruk. Kopi tubruknya. Kenapa? Karena ya di sisi idealismenya kita punya keyakinan kopi kita layak kok. Layak untuk diminum, layak untuk disampaikan ke dunia, dan memang sudah terbukti pengakuan dunia sudah ada. Kenapa kita nggak bangga dengan apa yang kita miliki? Betul. Jadi ini momennya ini bagus banget, launchingnya pada saat Hari Kopi Internasional ya. Betul. Jadi saya cuma agak kaget, wah bagus banget ini momennya pas acara ini Hari Kopi Internasional gitu. Momennya pas banget. Cuma ini juga yang saya lihat juga
ini kan hari pertama ada perform dari Aning Katamsi ya. Terus hari kedua ada Dodi Katamsi. Dodi Katamsi. Terus yang kedua itu ada perform dari bukan perform, ada komunitas berkumpul bikin bikin cheesecake di jar, terus juga ada bikin batik segala macam gitu. Hari ketiganya nih yang paling seru nih di sini ada latte art competition gitu. Jadi itu yang sebenarnya pengen kalau boleh saya tambahkan sedikit, sebetulnya bukan latte art competition tapi barista skill competition. Barista skill. Oh, jadi latte art agak beda. Agak beda. Ya. Kalau biasanya kompetisi barista itu hanya satu segmen, manual brew atau latte art. Saya berpikir yang namanya barista itu harus menguasai semuanya. Oke. Manual brewnya, latte artnya, dan presentasinya terhadap konsumen. Wow. Jadi dia mesti tahu persis historical nih kopi yang dibikin seperti apa sih. Dan diharapkan setiap barista itu punya signature. Ada satu karya yang memang khasnya dia. Ya, benar. Nah, tadi yang disebutkan ada pastry segala macam itu, kita juga di hari kedua ada workshop yang berkaitan dengan kreatif juga semuanya. Ada bagaimana membuat pastry yang sederhana untuk bisa dilakukan di rumah. Betul. Ada yang berkaitan dengan bagaimana merawat tanaman ya. Gitu kan. Terus juga memanfaatkan daur ulang dan ada juga dekubas. Itu transfer gambar ke medium-medium tertentu. Nah, di malamnya itu ada Broken Butterfly. Broken Butterfly itu ada program regulernya kita sebulan sekali musik. Tapi di samping musik di situ ada sharing. Oh gitu. Sharing apa tuh? Kondisinya adalah semua penampil harus membawakan original song. Oke. Ya, lagu-lagu ciptaan dia. Yang pasti punya cerita dong. Ceritanya yang di-sharing. Kenapa sih gue bikin lagu seperti ini? Kenapa bikin seperti itu? Seru banget. Dan kita juga menjadikan itu satu wadah yang bisa menampung teman-teman yang lagi galau. Wah. Lu nggak sendiri gak? Lu punya teman. Lu bisa sharing di sini. Lu bisa, daripada lu depres, kegalauan itu, kegelisahan itu lu salurkan jadi sesuatu. Betul. Jadi hal-hal yang produktif. Betul. Gitu kan? Bikin karya, bikin puisi, bikin musik. Betul sekali. Gitu. Nah, jadi memang di kegiatan New Launching ini kita coba menggambarkan tempat ngopi ini mau jadi apa. Makan minum sudah pasti, tapi juga tadi ada community gitu kan. Ada musik-musik retro. Alhamdulillah ada dukungan dari Katamsi, dari Ezra Simanjuntak, gitu kan, dari Linda, didukung teman-teman band gitu kan. Bahkan untuk acara Broken Butterfly besok ini ada seniman muda yang sangat sengaja datang dari Jogja untuk ikut berpartisipasi di sini. Keren. Ini memang benar-benar saya baru dapat ruhnya ngopi, tempat ngopi itu dari penjelasan Om nih. Karena kan saya taunya hanya kemarin kita nge-review cuma makanan ya, sama minuman gitu. Tapi ruh dari tempat ini ada di sini nih, ada di Om ini ternyata. Omnya mengupas semua dan memang sebuah restoran atau tempat itu baru akan kuat dan banyak pengunjung kalau mereka punya historical power. Dan ngopi ini saya akhirnya setelah wawancara saya akhirnya tahu punya historical power yang kuat. Kita lihat ya ke depannya 5-10 tahun mungkin ada cabang lain. Ada kepikiran Om mungkin bikin cabang mungkin di Bandung gitu? Kalau kepikiran. Jadi kita pengen membuat pusat kegiatan kreatif di kota-kota lain. Betul. Gitu. Apalagi kan sebenarnya wadah untuk musik rock agak susah nih tempatnya untuk mengekspresikannya. Apalagi di masa begini kan. Ya kita tahu sendiri lah industri hiburan kayak gimana anjlok. Nah mungkin kan sebenarnya mereka kan kadang-kadang cuma pengen ngejamming sedikit, pengen menyalurkan emosi yang dengan situasi seperti ini gitu. Cuma nggak boleh kerumunan. Kalau di sini kan mungkin cuma jarang-jarang bisa gitu. Kepikiran nggak Om misalnya bikin di mana gitu? Sudah terpikir ya, kita lagi nyiapin konsepnya. Yang pasti kita pengen matengin dulu si tempat ngopi yang sekarang kan? Sehingga kalaupun diaplikasikan di tempat lain akan jadi mudah. Oke. Gitu. Jadi tinggal memantapkan konsep dan memantapkan SOP-nya ya nanti kalau misalnya ada cabang baru ya. Betul. Karena juga kan yang harus disadari dari pengalaman saya sendiri ya.
tidak cukup manajemen yang kuat, tapi harus didukung oleh konsep yang kuat. Betul. Yang tadi mungkin diistilahin ruh ya. Ruhnya ini bagaimana juga kita kalau buka cabang tempat lain tertransformasikan. Yes. Itu yang sulit. Benar. Kalau bikin aja bisa. gampang. Betul. Menunya sama gampang. Tapi bagaimana ruhnya ada di semua tempat gitu. Nah, itu tuh paling harus digarisbawahin buat para pelaku UKM terutama bisnis kuliner ya. Makasih banyak ya Om. Sama-sama. Udah banyak sharing. Terima kasih Saya banyak. jadi dapat banyak wawasan nih dan akhirnya saya tahu kenapa namanya tempat ngopi. Karena kemarin kita cuma ngobrolin soal makanan doang. Makasih ya sudah. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih udah nonton As Kuliner hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dan support terus As Kuliner. Makasih, bye-bye.